Mandirinya dimulai dari tidur sendiri. Tidur sendiri. Oh gitu, itu melatih kemandirian juga. Nah. Masih di sini loh pemirsa, di bunga-bunga hati. Yang dulu pasti mau. Ning, aku mau tanya nih. Nanya mulu kayak tamu. Cuman tamu kan, Kak. Apa nanya apa? Nah, aku kan sekarang masih tidur tuh sama anak-anak. Nah, pertanyaan aku, usia berapa sih anak tuh udah bisa pisah tidur sama orang tuanya antara anak laki-laki dan perempuan gitu? Biar bisa berduaan sama suami. Bisa aja. Ternyata dari umur berapakah anak harus pisah tidur? Di dalam hadis riwayat Abu Daud dijelaskan muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'asinin. Ketika anak berusia 7 tahun, maka suruhlah mereka, perintahlah mereka untuk melakukan sholat saat mereka berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka kalau tidak melakukan sholat ketika umur 7 tahun. Ingat ya, saat mereka telah berumur 10 tahun, maka pisahlah tempat tidur di antara mereka. Jadi udah harus pisah di umur 10 tahun. Antara ibu, orang tua dan anak, atau antara laki-laki dan perempuan. Saudaranya laki-laki dan perempuan menginjak usia 10 tahun udah harus dipisah. Oke, laki-laki perempuan sama batasannya kurang lebih 10 tahun. Kurang lebih segitu. Dan anak laki-laki dan perempuan juga nggak boleh sekamar juga. Bahaya. Tapi kalau laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan boleh? Boleh. Boleh sama-sama. Kenapa harus dipisah sih? Orang tua sama anak kan maunya tuh pelukan gitu sama anak tuh kan sayang. Pengennya pelukan sama anak. Kalau di dalam ilmu parenting, Gayanya. Hari ini kayaknya baru kursus bahasa Inggris. Saya pernah baca kalau di dalam ilmu parenting, anak itu kalau sudah diajarkan berpisah ranjang, berpisah tidur tempatnya dengan orang tuanya, akhirnya menumbuhkan kemandirian. Mandirinya dimulai dari tidur sendiri. Tidur sendiri. Oh gitu, itu melatih kemandirian juga. Nah, Kalau dari sejak kecil, sebelum nunggu 10 tahun, kita udah latih misalnya dari umur 3 tahun. oh boleh. Boleh kalau suaminya mau cepet-cepet pengen nambah. Itu aja Aipan. Iya, karena sekarang juga ada yang dari bayi pun Udah emang dipisahin. Udah dilatih, katanya. iya, biar gak kaget gitu ya. Iya. Ngomong-ngomong soal adil, nih dikit aja saya tiba-tiba kepikiran. Kenapa kan kita disuruh adil? Mau laki-laki, perempuan, anak pertama, kedua, sama anak-anak kita. Tapi kok ketika bagi waris, Allah itu kok memintanya laki-laki lebih besar daripada perempuan. Iya, larinya ke duit lagi ya Bu ya. Iya. Kenapa? Kenapa laki-laki hak warisnya lebih banyak daripada perempuan? Kalau dalam ilmu faraid itu laki-laki selalu dapat bagian yang lebih banyak. 2 kali lipat. Nah, kadang lebih banyak yang perempuan dapatnya cuma setitik, secuel, sedikit. Yang perempuan dapatnya sedikit. Kenapa? Karena laki-laki kelak akan punya kewajiban untuk menafkahi istri dan juga anaknya. Oh, tapi kalau istri perempuan tuh ada yang menanggung jawabinya. Oke. Ada mau nanya lagi nggak di sini? Ada, silakan. Silakan Ibu. Besti mau nanya dong. Loh, gak bahaya ta? Enggak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Sulastri dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Jalan Roda Bogor. Nama ibu saya Sulastria. Oh iya benar. Jangan ini Ini mau tanya ibunya. dong. Saudara. Bagaimana caranya mengajarkan anak perempuan berhijab ataukah menunggu balik atau bagaimana? Oke. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di usia berapa paling pas anak perempuan kita diajarkan untuk menutup aurat? Nah, sejak umur berapa? Apakah menunggu dia balik
Ataukah sedari kecil ternyata Bu, pembelajaran tentang anak biar bisa berhijab itu dilakukan sedini mungkin. Tapi tetap jangan dipaksa. Tetap belajar pelan-pelan, sedini mungkin. Kita rujukannya kemana? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Maksudnya bagaimana? Belajar berhijab pun sedini mungkin. Sekecil mungkin. Misal anak udah bayi, masih bayi. Anak masih bayi ternyata udah nyaman pakai hijab. Ya sudah. Alhamdulillah. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Kalau ternyata masih bayi, dipakein hijab, masih nggak mau, masih copot-copot, ya nggak apa-apa. Tidak perlu dipaksa. Tapi pelajaran memakai hijab ditanamkan sedini mungkin, biar apa? Ketika dia balik, dia nggak kaget. Iya. Kemarin teman saya bahkan anaknya tuh minta untuk di jilbab, tapi dilarang karena dia laki-laki. Ya Allah. Ya. Emang nggak boleh sih. Saya nggak ngomong itu lagi perempuan. Iya. Emang nggak boleh sih. Udah nih, mulai ngaco nih saya. Alhamdulillah, pembahasan kita kali ini tentang bagaimana cara menyayangi anak. Tentang bagaimana caranya kita bersikap adil. Adil soal nafkah, adil soal kasih sayang, adil soal kebutuhan dan porsinya masing-masing tentang anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim." Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai fitnah. Kenapa saya katakan fitnah? Kenapa fitnah di sini? Karena kalau kita lalai, anakmu, hartamu, kalau kita lalai terlalu fokus di sana, kita lupa dengan kewajiban kita kepada Allah. Anak dan harta kita bisa membuat kita lalai. Anak dan harta kita di sana banyak sekali pahala, tapi kalau kita lalai, kita juga bisa terjerumus di dalam dosa. Makanya ibu-ibu sekalian, anak, harta, semuanya hanya titipan. Bagaimana kita bisa berbuat sebaik mungkin, sehati-hati mungkin untuk berlaku dan berbuat kepada titipan-titipan Allah. Pada hakikatnya, kita hidup untuk mencari ridho Allah. Sampun paham, Ge? Nggih. Oh, tuh jika sudah melakukan, aduh ternyata saya selama ini salah dan mendidik anak-anak saya, rubah segera. Belum terlambat, karena efeknya itu akan terasa di masa depan. Betul, kalau anak Iya. udah besar. Iya, betul. Monggo minta doanya untuk kita semuanya nih. Semoga kita diberikan keturunan yang soleh-soleha. Amin ya Allah.